Kenalin, nama gue Hapsah. Gue mau sharing cerita pengalaman yang menurut gue tuh luar biasa mencekam. Cerita dimana pertama kalinya gue baru aja pindah ke Bandung buat kuliah. Jadi waktu itu gue ke Bandung karena mau daftar ulang kuliah. Berhubung gue belum masuk kos, jadi sementara gue tinggal di rumah tante gue. Nah, kalau kalian pada nanya, kenapa sih nggak sekalian tinggal di rumah tante aja? Pertama, rumah tante gue main jauh dari kampus. Kedua, ya karena gue pengen kos aja. Udah gitu. Nah, sebelum gue lanjut cerita, kita flashback dikit ya asal-usul rumah tante gue. Namanya Tante Yesi. FYI, rumah tante gue tuh dibeli tahun 80-an sama almarhum kakek gue dari keluarga papa untuk anak-anak yang kuliah di Bandung, termasuk papa. Jadi bisa dibilang biar nggak keluar duit buat ngekos. Kalau dipikir-pikir, gokil juga ya kakek gue, sampai beli rumah segala. Oh iya, rumah ini terbilang rumah lama ya di lingkungan situ, dan sempat kosong agak lama karena udah pada lulus kuliah. Ya, jadi palingan dipakai buat tempat kumpul kalau liburan keluarga, atau sekedar tempat singgah aja. Terus akhirnya ditempatin sama Tante Yesi sampai sekarang. Pernah suatu ketika papa cerita ke gue tentang kejadian serem. Lebih tepatnya tentang tetangga depan rumah tante gue. Jadi waktu tahun 80-an pas papa masih kuliah, di depan rumahnya tuh ada rumah orang kaya. Sampai-sampai pembantunya ada 2 orang. Singkat cerita, satu keluarga ini liburan jauh dan cuma bawa 1 pembantu. Satunya lagi ditinggal buat ngurus rumah. Dan ternyata ada hal mengerikan yang terjadi. Tanpa sepengetahuan orang-orang sekitar, pembantu itu melahirkan di rumah itu dan meninggal. Dan gak ada yang tahu sama sekali. Nah, pas papa lagi asik-asik cerita ke gue, tiba-tiba tante gue menepis cerita itu. Katanya itu cuma bercandaan bapak-bapak aja. Oke, gue gak mau ambil pusing. Jadi cerita itu cuma berlalu begitu aja. Nah, kembali ke saat di hari pertama gue nginep di rumah tante gue. Hari pertama sih gak ada agenda apa-apa, karena kebetulan itu hari Minggu siang. Jadi gue memutuskan buat beres-beres pakaian. Terus tiba-tiba ada telepon dari Tante Linda, adiknya mama yang di Kediri, Jawa Timur. Tante Linda bilang katanya Mbah Kakung mau ngomong sama gue. Gue aja kan, karena gue juga kangen sama Mbah. Awal-awal Mbah Kakung nanya soal kabar gue dan kegiatan gue. Terus Mbah nanya soal rumah tante gimana rasanya. Oh iya, by the way, papa sama mama gue tuh udah cerai dari umur 3 tahun. Makanya keluarga papa sama mama gak pernah deket. Jadi Mbah Kakung gak kenal deket sama Tante Yesi yang di Bandung. Ya mentok-mentok ngobrol sama papa juga dalam hal formalitas aja. Bahkan Mbah Kakung gak pernah ke Bandung sama sekali. Nah anehnya tuh di telepon Mbah Kakung tiba-tiba bilang gini, hati-hati yondo nek dolan metu omah. Yang artinya hati-hati ya nak kalau main keluar rumah. Terus Mbah masih lanjut ngomong, ora usah lungguh-lungguh iseng ngarep omah mbak Yune bapakmu, mengko ndak ono sing ngetut kayak kowe nduk. Yang kurang lebih artinya gak usah duduk-duduk iseng di depan rumah kakaknya papa. I mean Tante Yesi ya. Soalnya nanti ada yang ngikutin gue gitu katanya. Jelek, gue tuh nengok kanan kiri dong. Merinding seketika karena Mbah Kakung gue bisa dibilang ya punya kelebihan indera keenam. Tapi mbah gue ini bukan tipikal yang suka buka omongan soal hal mistis gitu. Kecuali kalau emang penting banget dan agak berbahaya. Lalu dalam benak hati gue, waduh kok bisa tahu ya kalau rumah depan tante gue tuh ada sejarah mengerikan. Akhirnya gue cuma bisa jawab mbah gue sambil nelan ludah. Nggih mbah, Hapsah gak suka nongkrong di luar juga kok. Dan gue pun mengakhiri obrolan singkat ini. Gue lanjut beberes kamar sampai kelupaan pesen Mbah Kakung tadi apaan. Sampai akhirnya udah maghrib. Gue sholat sebentar di kamar, terus buka laptop di kasur. Nah, kebetulan kasur gue tuh langsung ngadep ke jendela gitu. Dan jendelanya juga madep ke gerbang depan rumah tante gue. Jadi kalau ada yang keluar masuk, gue bisa tahu. Oh iya, Tante Yesi punya bisnis kos-kosan putra di sini. Jadi kadang rame keluar masuk cowok-cowok biasanya. Singkat cerita, pas udah sekitar jam 10-an malam, mata gue masih kuat melek sampai gue paksa tidur, tapi gak bisa. Akhirnya gue main game biar gak gabut-gabut amat. Di tengah heningnya malam, seketika gue dengar kayak ada yang dorong buka tutup pintu gerbang.
Grak grek. Asli annoying banget. Karena terus-terusan ya gue jadi kesel dong. Ya udah gue patengin aja tuh gerbang dari balik jendela. Kok tiba-tiba sepi. Gak ada tuh yang mainin pintu gerbang. Asli, gue cuma kesel aja. Pengen gue tegur tuh orang kalau kelihatan. Akhirnya jam setengah 12 malam mata gue mulai ngantuk. Mau matiin lampu, pencetannya juga jauh. Ya udahlah, nggak apa-apa. Gue ketiduran gitu aja dan nggak tahu kebangun setengah sadar jam berapa. Pandangan masih ngawang-ngawang. Anehnya, gue dengar ada orang yang gesek-gesek lantai pakai sapu lidi. Dengan segenap kekuatan dan rasa penasaran, gue coba melongok ke bawah kasur. Dan pas gue coba intip ke arah itu, ternyata ada bayangan yang berbentuk kurus, membungkuk. Siluetnya kayak cewek yang rambutnya dikonde, lagi nyapu. Fix, ini gak bener. Gue bisa narik selimut sambil menggigil ketakutan. Sampai-sampai badan gue gak bisa digerakin. Terus gak selang lama, suara sapunya hilang. Gue coba buka mata intip sedikit. Di pojokan kamar ada orang yang badannya gede banget. Dan si bayangan nenek tadi udah di samping orang badan gede itu sambil nyapu. Tapi nyapunya kayak yang ngusir gitu loh, seperti nyuruh minggir. Dalam hati gue berusaha kumat kamit. Ya Allah, biarkan Hafsah tidur ya Allah. Tenangkan Hafsah. Gak tahu kenapa, tiba-tiba nafas gue perlahan hangat dan ketiduran sendiri. Sampai paginya dibangunin sama sepupu gue, anaknya Tante Yesi. Dia bilang udah jam 8 pagi. Ketika gue bangun, gue gak berani cerita hal serem tadi malam ke siapapun. Seharian gue ke kampus ngurus berkas daftar ulang. Sorenya pas pulang ke rumah Tante Yesi, gue enggan untuk ke kamar. Gue mau ke kamar kalau badan gue bener-bener udah capek dan ngantuk. Akhirnya gue ajak sepupu gue buat nonton film sampai tengah malam. Padahal gue gak fokus sama tuh film. Ya yang penting gue gak cepet-cepet ke kamar aja. Terus sekitar jam 11 malam, sepupu gue ngajak nongkrong di depan rumah. Soalnya dia mau sebat santuy sambil ngobrol gitu. Jujur, gue sebenarnya nggak mau sih keluar. Tapi gue juga takut kalau cuma di dalam rumah sendirian. Secara semua orang kan udah pada tidur. Nah, tempat kita ngobrol tuh persis madep ke arah rumah tetangga tante gue yang pembantunya meninggal. Asli nih bulu kuduk gak nyampe. Hawanya merinding terus. Sebisa mungkin tiap ngobrol gue gak madep ke rumah itu. Ngeri Sekitar 30 menitan setelah ngalor ngidul ngobrolin gebetan masing-masing, akhirnya kita masuk ke dalam buat tidur. Sampai kamar tuh gue celinguk-celinguk dulu anjir. Gue pasang earphone, matiin lampu yang harusnya gue gak perlu matiin. Which is bikin suasana makin serem. Ya udah deh, gue auto nutup diri pakai selimut. Dan lagi-lagi gue kebangun. Kali ini gue lihat HP biar tahu jam berapa. Nah, feeling gue tuh udah gak enak nih. Seolah-olah mata gue tuh kayak dipaksa buat melek gitu loh. Cuma gue tetap maksa merem meskipun masih ngintip tipis-tipis. Dan di depan mata gue ada seseorang yang berdiri dong. Jaraknya gak jauh amat. Tapi gue gak bisa lihat bagian perut ke atas. Yang kelihatan tuh bagian perut ke bawah. Sampai detik ini gue masih inget kalau dia pakai dasar putih menjuntai dengan motif bunga. Akhirnya gue tutup muka gue pakai bantal. Biarpun pengap, seenggaknya ini bikin gue pelan-pelan tertidur. Keesokan harinya, tepatnya hari Selasa, gue memutuskan untuk membaca ayat kursi setiap gue mau tidur. Singkat cerita, ini udah malam lagi. Dan gak tahu kenapa hari ini malah jadi hari yang paling nyeremin. Kayak di film-film. Padahal gue udah baca ayat kursi, segala macem. Hawanya kayak beda gitu. Berhubung belum ngantuk, gue coba menyibukkan diri dengan buka website kampus sambil nyari-nyari info sebelum ospek. Tiba-tiba jepret, mati lampu. Gue teriak, "Abang, lampu mati!" Sepupu gue nyaut, "Iya, tunggu dulu, ini mau diambilin." Akhirnya gue kembali fokus ke laptop. Seperti yang gue bilang, kasur gue ini menghadap ke jendela yang mengarah keluar. Di luar terang cahaya bulan, dan gue seketika melihat ke arah jendela. Tapi yang ada di pikiran gue cuma, wah di luar terang ya. Disitulah gue kaget, gak bisa gerak, jantung kayak mau lepas dari badan. Di
Di sana ada sosok cewek rambutnya berantakan amburadul. Terlihat jelas karena bayangannya kena sinar bulan dari luar. Bajunya putih, tapi cuma sedengkul kaki. Matanya menanap-nanar merah. Gue buang pandangan, mencoba melihat laptop, tapi gue dengar suara budak berubah gitu. Tiba-tiba dia di depan jendela dong, sambil senyum ke gue. Gue langsung teriak sekenceng-kencengnya. Terus sepupu gue datang ngebuka pintu gue kenceng. Apa sih kok teriak-teriak segala? Santai dong. Terus gue jawab, lagian abang lama banget sih ambil lilinnya. Aku udah ketakutan nih, di sini gelap. Sambil nangis, gue liat lagi ke arah jendela dan udah gak ada apa-apa. Akhirnya gue nyalain lilin buat penerangan kamar, terus keluar dari situ. Pokoknya gue gak mau tidur saat itu. Terus gue di kamar sepupu gue sambil nyalain lampu lagi. Ya kali gelap-gelapan di kamar yang nyeremin itu. Sekitar 2 jam dari lampunya mati, akhirnya listriknya nyala lagi. Gue coba kumpulin keberanian buat ke kamar. Dan tiba-tiba gue inget pesan Mbah Kakung. Misalnya Hapsah ngerasa diganggu, Hapsah kudu ngomong api-api. Yang artinya, misal gue ngerasa diganggu, gue harus ngomong yang baik-baik. Ojo wedi, derajatnya menungso kuwi luwih dhuwur. Artinya derajat manusia lebih tinggi. Akhirnya setelah tenang, gue duduk di kasur. Gue berusaha ngomong sendiri meskipun kelihatan kayak orang gila. Permisi, siapapun kalian, tolong jangan ganggu kehidupan saya ya. Selama saya di sini, saya tidak pernah mengganggu kalian. Saya di sini mau mencari ilmu. Kalau kalian minta didoakan, saya akan doakan. Tapi please jangan usik saya ya. Saya capek banget. Saya juga bisa marah. Dan akhirnya gue tidur dengan tenang. Paginya pas hari Rabu adalah hari terakhir gue ke kampus buat nyelesain urusan kampus. Gak tau kenapa hari itu gue terasa sangat ceria, sangat bahagia. Badan juga sangat segar. Moodnya bagus lah buat beraktivitas. Gue sibuk di kampus dan main dengan teman-teman baru sampai lupa akan semua kejadian di rumah tante. Gue harusnya pulang ke rumah di Jakarta hari Sabtu. Tapi gue mutusin buat pulang hari Kamis aja. Niatnya sih nanti naik mobil bareng sepupu gue. Rabu setelah gue pulang dari kampus, gue gak banyak di rumah karena makan malam di keluarga sampai pukul 10 malam. Hitung-hitung sebagai syukuran lah gue yang udah bentar lagi masuk kuliah. Dan karena besoknya juga gue mau balik Jakarta. Nah, sesampainya di rumah, gue luar biasa capek dan tertidur pulas seketika. Gue bersyukur banget karena waktu itu gue terbangun dari tidur. Itu menunjukkan pukul 5 kurang yang artinya gue melewati malam dengan selamat tanpa teror apapun. Hari Kamis ini gue sibuk beres buat pulang ke Jakarta karena gue ospek kampus masih sekitar 2 bulanan lagi. So, gue berangkat pukul 4 sore. Gue masuk mobil dengan sepupu. Akhirnya berangkat menuju gerbang dan ternyata disitulah terakhir kali gue melihat sosok wanita berbaju putih di rumah itu. Saat gue keluar gerbang, gue iseng melirik ke arah rumah seberang. Gue sempat kaget melihat sosok itu sedang duduk montang-manting kakinya di atas genteng rumah. Gue langsung teriak kaget, astagfirullah. Sepupu gue nyetir langsung berhenti mobil dan bertanya, Sah, kamu kenapa? Gue sih speaknya cuma keram kaki aja karena gue gak mau ada orang yang tahu soal ini sampai gue siap cerita. Gue berdoa dalam mobil supaya gak ada apa-apa di dalam perjalanan. Dan alhamdulillah lancar sampai tujuan. Gue gak pernah cerita ke siapapun soal ini sampai 3 bulan setelah itu ada acara ulang tahun adik gue. Semua keluarga besar datang termasuk keluarga gue dari Kediri. Singkat cerita, setelah pesta berakhir, gue datang ke rumah Mbah Kakung. Gue ceritain semuanya dan inilah penjelasan beliau. Bayangan nenek berkonde yang nyapu itu adalah orang yang sepuh yang udah lama banget meninggal di sekitar komplek rumah tante. Itu sosok yang baik. Dia mau mengusir sosok yang jahat. Nah, kalau orang yang berdaster bunga-bunga yang gue lihat itu cuma orang meninggal hari itu dan rohnya nggak sengaja lewat gitu aja. Dan kebetulan gue kebangun. Wow, sial bener. Nah, yang muncul pas mati lampu itu ya Mbak Kunti dari rumah seberang. Dan dia juga nampakin diri saat gue pulang, jir, caper amat. Seketika gue gak bisa berkata apa-apa. Tapi Mbak Kakung yakin mereka ngejahat. Ya, kayak cuma ngasih sambutan hangat aja ke gue yang masih jadi anak baru di sana. Jadi doain aja katanya. Mulai gue kuliah sampai gue lulus,
Gue nggak pernah mau tidur di rumah tante lagi, bahkan sampai detik ini. Beberapa kali berkunjung, tapi selalu siang hari. Hahaha, mampus lu pada, gue prank. Gue nggak tidur di sana lagi. Cie, gak akan aku takutin.